Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Frank Kutorup dan Bapak Angget Manalu. Beliau ini adalah selaku aktivis dan mantan wartawan sekaligus seorang advokat. Di sini kita membahas pernyataan yang baru-baru ini ramai dibicarakan di media sosial, yaitu terkait pernyataan Edi Mulyadi terkait jin buang anak yang di Kalimantan. Nah, di sini Edi Mulyadi membuat pernyataan itu ketika konferensi pers mengenai IKN. Nah, di sini kasusnya Edi Mulyadi ingin memproses dirinya melalui Dewan Pers. Saya ingin bertanya ini, Pak. Kira-kira pernyataan Edi yang menyatakan dia ingin diproses secara Dewan Pers itu tepat atau tidak? Ya, jadi seseorang bisa diajukan ke Dewan Pers apabila dia sedang melakukan tugas jurnalistik. Jadi kalau ini kita lihat kasus Edi Mulyadi ini, justru dia walaupun misalnya benar dia wartawan atau jurnalis, tapi saya lihat kapasitasnya dia memberikan opini. Sedangkan di dalam kode etik jurnalistik, seorang jurnalis tidak boleh membuat opini di dalam tulisannya ataupun liputannya. Sehingga kalau dalam hal ini dikatakan harus melalui Dewan Pers, saya kira ini sangat lucu ya. Jadi ketika itu dia mengeluarkan pendapat, saya lihat dari rekaman itu sepertinya dia berpidato. Jadi bukan Mewakili pers, bukan dalam kapasitas sebagai pers. Kalau dia sebagai pers, waktu itu diperlihatkan ID card-nya, kemudian dibuat spanduknya acara apa, misalnya press conference tentang ini oleh siapa, ya kan? Dan kalau dia sebagai pembicara di situ, berarti bukan sebagai pers, dan apa yang dia sampaikan itu bukan sebagai produk pers, tetapi adalah sebagai suatu statement ataupun opini pribadi, terlepas dari dia masih aktif sebagai wartawan apa tidak. Jadi kira-kira Pak, produk pers itu bagaimana? Ketika dinyatakan pers, produk pers itu harus bagaimana kualifikasinya produk pers itu? Apakah dengan pernyataan seperti yang dinyatakan Edi Mulyadi waktu konferensi pers itu bentuk produk pers atau bagaimana? Itu opini, bukan produk pers. Jadi kalau yang Edi Mulyadi mewawancarai orang lain dengan memiliki identitas dari salah satu media, maka hasil wawancaranya itulah disebut produk jurnalistik. Tapi kalau dia yang menyampaikan opini dan memberikan pidato, itu bukan produk jurnalistik. Kalau produk jurnalistik itu atau produk pers itu, apakah produk itu harus dimuat ataupun ditulis di media pers atau bisa melalui pernyataan begitu, Pak? Iya, jadi produk jurnalis itu adalah suatu tulisan ataupun rekaman ataupun siaran langsung yang sudah dipublikasi, maka itu sudah milik publik dan itulah yang dikatakan produk pers. Tapi kan di etika jurnalistik yang saya tahu itu ketika dinyatakan produk wartawan ataupun awak pers membuat tulisan, itu kan harus ada konfirmasi dulu mengenai, misalkan nih ada yang wawancarai si A atau si B, itu kan harus dikonfirmasi dulu mengenai kasus yang ingin ditulis dia di media itu. Apakah ini si Pak Edi Mulyadi ini merupakan istilahnya adakah wawancara mengenai sesuai dengan etika pers? Karena kan yang kita tahu itu Pak Edi Mulyadi itu kan nggak ada yang istilahnya
konfirmasi dulu, misalkan ini kan terkait IKN, pasti yang dikritiknya itu kan pemerintah. Apa dia udah konfirmasi ini bagaimana? Ya Kak, supaya itu menjadi produk pers, seharusnya Edi Waluyo mewawancarai orang yang berhak mengeluarkan statement tentang IKN. Yeah. Apakah itu presiden atau juru bicara presiden yang ditunjuk, atau misalnya sudah terbentuk ketua otoritanya, ya kan? Nah, itulah yang diwawancarai Edi Mulyadi, maka itulah nanti sebagai produk pers. Baru bisa terpenuhi itu produk pers, Ya. karena ada istilahnya informasi seimbang dan akurat kan gitu ya, karena Ya. tidak berat sebelah kan gitu ya. Check and recheck. Dan dicek. Ada objek berita, ada subjek berita. Jadi kalau hanya dia ngomong-ngomong sendiri, nah itu berarti opini pribadi, bukan produk pers. Produk pers. Ya, berarti ini pernyataan Pak Edi Mulyadi yang berlindung, seakan-akan berlindung di balik undang-undang pers ini, berarti tidak tepat ya posisinya. Dia tidak tepat karena menurut undang-undang pokok pers, seseorang bisa dilindungi ketika melakukan tugas-tugas jurnalistiknya. Nah, bagaimana cara melakukan tugas-tugas jurnalistiknya? Yaitu melakukan liputan, wawancara, konfirmasi, ya kan? Termasuk investigasi, tapi semuanya dilengkapi dengan surat tugas, dengan ID card, dengan kalau kita misalnya mau minta pendapat orang, kita appointment dulu, kita sampaikan dulu materinya, barulah kita bisa melakukan wawancara gitu. Jadi saya rasa kalau menurut saya kata-kata bahwa ini harus ke Dewan Pers itu hanya akal-akalan aja dan tidak berdasar sama sekali. Pengalaman Bapak, ya kan banyak nih orang wartawan, banyaklah awak pers. Ketika kita dinyatakan sebagai menjalankan tugas, bagaimana istilahnya kan kayak pejabat, ada posisinya. Ketika dia dikatakan pejabat, apakah dia istilahnya ada yang menggunakan seragam atau gimana? Kayak pers ini lah, dinyatakan dia lagi bertugas pers, itu bagaimana? Ya, dia tadi menggunakan tanda pengenal. Kemudian dia menyampaikan dulu apa materi yang mau diwawancarai, kan gitu. Nah, kapan, waktu dan tempatnya. Tidak bisa serta-merta mendadak kita meminta untuk orang menyampaikan suatu pendapat. Ya, berarti kita dinyatakan selaku wartawan atau pers itu ketika kita ada yang kita wawancarai kan gitu ya. Itu baru dinyatakan suatu produk pers, ataupun kita sebagai pers yang ingin meliput media, itu dia, meliput berita, itu dia. Untuk itu teman-teman, kita bisa mengkualifikasikan gimana sih pers itu, bentuk produk pers itu bagaimana. Kita dinyatakan sebagai lagi menjalankan tugas pers itu seperti yang dinyatakan Bapak tadi, Pak Manalu tadi. Kita menunjukkan edikatnya, kita wawancarai orang yang perlu, kita cari informasi mengenai perkara yang ingin kita liput ataupun kita muat. Berarti itu Pak, Pak Edi Mulyadi itu nggak mewakili pers ya? Tidak dalam kapasitas sebagai melaksanakan tugas jurnalistik dan bukan produk pers. Jadi orang-orang yang melaksanakan tugas jurnalistik itu kan jelas ada bidangnya, ada bidang politik, ada bidang hukum, kriminal, ya kan. Kemudian ada pos-posnya di mana gitu. Nggak bisa sembarangan kesana kemari tanpa ada, kecuali kalau dia misalnya sudah melakukan janji untuk wawancara khusus misalnya. Gitu. Jadi yang jelas sekali lagi saya ulangi bahwa pernyataan-pernyataan si Edi Mulyadi itu adalah opini pribadi dan bukan merupakan produk pers. Bukan mewakili pers. Oke teman-teman, itulah bincang-bincang kita malam ini dari saya dan Pak Manalu. Pak Manalu ini adalah seorang mantan wartawan, aktivis, ketua LSM Gerhana, dan sekaligus advokat. Untuk itu saya wawancarai Bapak ini untuk memberi pengetahuan kepada teman-teman mengenai pernyataan Edi Mulyadi.
yang ingin berlindung di balik undang-undang pers. Demikian.